Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Qawluhul haqqu wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Wa huwa utawi Allah Ta'ala iku alladzi kutat. Khalaqa kang gawe sapa lagi. Gawe as-samawati ing grogro langit wal arda lan bumi. Allah itu zat sing gawe langit bumi oleh gawe bil haqqi kelawan tujuan hak. Utawa bil haqqi sifate gawe kelawan hak tenan atau berita Allah gawe langit bumi itu hak tenan. Atau gawene krana tujuan hak. Muhik kondisi Allah itu nyata gawe langit dan bumi. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Oleh nafsir Imam Suyuti waskur lan yo dina sira yauma yaqulu. Ing dalem dinane dawuh sapa wa ta'ala nitahno sapa wa ta'ala isya imari perkara. Sing urung wujud tapi dikersakne wujud. Kun ana sira fayakun mongko ana Gusti. Dawuh Imam Suyuti wa taiki dawuh yaumul kiamat iku terjadine ing dalem dina kiamat. Yaqulu dawuh sapa apa lil khalqi maring makhluk umum ngatur sira kabeh kaya mongko padha ngatur sapa makhluk. Qauluhul haq. Qauluhu ta'i Allah Ta'ala utawi nopo cita utawi dawuh Allah Ta'ala iku al-haqu mesti terjadi. Atau mesti bener ya terjadi. Aisitku tegese barang bener al-waqi'u kang terjadi lama halasa kelan mesti. Walau lan iku berhak ke Allah Ta'ala lan iku Allah Ta'ala al-mulku te kerajaan yauma yunfakhu ing dalem nalikane den dia pokok fisuri ing dalam sangkakala yaitu kiamat ayu korni tegese trompet nanti gunawan anak kota saniyata kelawan tiupan sing kedua min isrofila sang isrofil lamu ka ora ana kerajaan ku mujud fihi ing dalam ikilah nafil korni ing dalam masa terjadinya rawa sangkakala diwirihi kejadiane Allah Ta'ala. Allah dawuh limanil mulkul yaum. Liman kedhe sapa mulku te kerajaan al yaum ing dalam iki dina. Tentu jawaban napa? Lillah namung kagungane. Alimul ghaibi utai Allah iku zat sing mirsani alam gaib. Alam sing ora ketok. Ora ketok dalam bahasa manusia wasaya lan alam secara bahasa bisa didelok manusia. Ma tegese perkara boga kang gawe apa ma amalan perkara suhida kang iso diseni apa. Wa ta'ala wal hakim dan sing bijak fi khalqihi dalam penciptaan apa. Mesti Allah nyiptakno makhluk. Al qadir itu dan sing bijak juga ini asya iklawan jero-jero de perkara. Kalau dia kaya dene dhewe asya. Kalau dia kaya dene dhewe asya. Terus ini mulai waktu di sekolah itu buat orang lain. Jangan pokoknya kalau hari ulumul Quran. Jadi kalau kepengen alim Quran itu syaratnya lafaz itu bisa isi sitok. Misalnya pola mana nih Dawi itu nanti bahasa lupa. Nih kamus itu pola itu baca alam ya baca alam ya setelah tidak. Sehingga ketika Allah itu menciptakan langit bumi dan dulu langit bumi itu tidak ada, maka Allah itu superior. Langit yang secanggih ini, bumi secanggih ini diciptakan dari tidak. Sehingga andekan Quranmu ayat ini tok. Saya ulang lagi. Andekan Quranmu ayat ini tok itu sudah al-mu'jiz, sudah ngapesno ning musuh. Yaitu dengan ayat ini berjiwai itu sedadekno Yesus mungkin pangeran karena tidak punya reputasi nyiptakno langit bumi karena dia menurut mereka pun sing nyembah Yesus lahirnya di bumi berarti bumi ya Yesus di sini begitu juga Fir'aun, Namrud apa meneh Pahu lan kula suwun nak maca Quran itu ojo keseringan terjadi goblok tapi ojo ora tau maca terus dadi apa milih goblok apa.
Keseringan ora paham. Iku dadekno Quran itu sesuatu yang biasa itu bahaya sekali. Rasulullah duka gitu. Karena nanti kualitas maknanya itu apa ya? Supaya kue itu kemana ini? Santri kok kue itu dikandani apa ke langit bumi kok nanti nulis suwe kok udah. Lah aku akhirnya murtad. Tak Islam tadi paham. Lah aku udah kelakuan aku. Kalau nanti sujud tentang pangeran, kepengen paham ayat-ayat seperti ini. Kenapa itu diulang-ulang? Ya karena rasanya jadi wong alim. Wong alim tersiksa kan, kepengen umat itu ramurtad. Caranya gimana tadi? Dawe para ulama, ayat sito iku asal wis sakalam. Ngono ya. Ayat sito asal wis sakalam iku wis mukjiz. Mukjiz ku dadekno musuh ra berkutik utawa musuh iku apes. Saiki ketika Allah bersifati Allah itu zat pencipta langit bumi. Jadi kamane ini syaratnya jadi pangeran, iku kudu tahu gawe langit bumi. Tentu yang memenuhi syarat itu hanya Allah Subhanahu. Itu cukup enggak go tauhid. Cukup karena Yesus tidak bisa, berhala tidak bisa, Fir'aun tidak bisa. Paham? Lah tapi nek kowe mau jadi monoton terus bedato, ngomong dramel terus ngomong apa nggak langit bumi terus iya rame-rame ya Allah kok sepuro buat jenengan sepuro apa-apa udah kurang ajar kowe ora rasane dadi ulama kula sering sujud teng pengiran nangis ya Allah saya ingin punya kemampuan memahami kalam jenengan terus secara murah kula sebarno teng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi carane kowe kudu eling terus nang Allah iku gawe itu menciptakan sebelumnya tidak ada. Kalau Allah itu adalah zat pencipta langit bumi, maka gampangannya syarat sebagai Tuhan adalah menciptakan dan itu sudah cukup untuk menafikan kemungkinan Yesus jadi Tuhan. Paham ya? Berbeda jadi kenapa Quran ngono? Itu ayat yang sering lah itu di mukjizat. Orang boleh ayat yang aneh-aneh terus nak aneh koyo jimat, nak aneh koyo ora ada kekuatan. Utak temu ngene iku malah tak Islam. Lah yang ngaku to ora? Jujur. Yang ngaku ora? Kowe dikai wiridan ya wadud ya khole kira-kira mantep di. Ya wadud terus sama aneh pun. Kau tekem lho, tekem. Kowe dijanjai kiai, nawa ya boleh, ya waktu. Ya di. Wadud koyo dasar lho. Apa meneh sing aneh-aneh bisa dal multi wal malakut wal jabarut. Malah koyo jal-jalut semua ndi. Aku rokok anu. Mane tak Islam kok. Ora sing ngomong tak sing Islam ora ngomong. Lha dhisik sahabat biasa Gus. Saiki wae kiye rawani ngomong. Dhisik sahabat biasa ana kancane diundang. Ta'al bin binasatan. Ayo rene tak warai iman. Harga iman culun apa? Iman apa? Culun. Iman TK. Diundang sahabat. Ta'al bin binasatan. Ayo rene ngaji be aku ben iman bener. Dewa kowe ini lho. Ayo rene ngaji. Islam mulai cilik koyo anyaran. Terasa tersinggung biasa wae. Mulane Allah itu begitu bangga sifate dzate khalaqa. Bahkan pertama sifatnya Allah yang diperkenalkan ke Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemana cara kasarane cara Jawa Muhammad kan ape roh pangeran. Pangeran itu gampang, yaitu zat sing duwe kemampuan mencipta. Ya wis liyane hancur Namrud Fir'aun. Tapi karepem kan gak golek ayat sing sharihah tentang Fir'aun ora pangeran. Fir'aun ora pangeran kok Google ayat. Bangun yang musyawarah basul masail tapi tak diri gak sore. Karena tahu itu dari varian itu. Ya, jadi kue nak kepengen mau Quran. Quran semua ayatnya harus punya kekuatan mukjiz. Termasuk ayat ini. Karena bawa kue kan biasa. Tidak semua aku rotan. Zat sing khalaqas samawati wal ardi. Mana lebih hak tadi makanya tak mana itu dua kali. Bahwa kalau ada berita Allah pencipta langit bumi itu baru berita benar dan penciptaannya juga demi sesuatu yang hak. Ini itu hak ibadah. Makanya kata Imam Syafi'i hak itu ada dua makna.
fakta bahwa Allah mencipta langit bumi dan dengan niat yang hak juga. Paham ya? Jadi hak itu takluknya dua apa? Satu memang fakta Allah menciptakan langit bumi, dua memang untuk kepentingan hak. Gak jelas ya, jadi mulanya ngaji bengkel rokal. Dan aku yang mau coba kok khatam berbiro terus dua salah khatam itu satu apa nanti salah khatam itu. Karena kan mujiznya itu di mana? Ya cuma bandingannya di mana atau mau coba di HP gue. Tapi itu harus sadar, Quran bawa model itu rano mujiznya. Wong kafir terperangah ya ketika kita ngomong Allah itu dat sing khalaqa pencipta dan itu syarat utama sebagai Tuhan. Kok syarat utama mau Jalalain kan sisi soalem. Tahu bejibro itu syarat bener. Dulu kadang diomongin itu tersinggung apal-apal Quran. Sekarang kok cawe itu sebenarnya tersinggung. Mana? Wong sing jauh mau nang-nang itu ora pangeran. Kok Quran itu biasa baru. Ayat. Masa mesti ngomong aku. Sing dikan pangeran ya baru apa? Ayat. Wong sama aku sing ngelawan aku ngelawan ayat di pengiran perkara tak tuntun rokok meskipun aku juga juga selera ikut rokok mbok bisa ngobrol rokok itu pengiran dong ngetokno malah repot apa boleh gue nih cuma repot kabeh. Makanya saya mohon sekali, tadi malam saya masih ngaji di Jogja malam gue perjalanan pulang. Maka konstruksi hujah itu, saya ulang lagi, konstruksi apa? Hujah itu logika itu dipakai Allah ketika nanti orang itu tersandra hukum adat. Saya ulang lagi ya, hukum itu pula yang nanti dipakai Allah. Logika itu pula yang nanti dipakai Allah untuk menafikan atau mengalahkan orang yang tersandra hukum nopo ada. Misalnya lama sekali manusia lahir kan lewat manusia, ya. Lama sekali manusia itu lahir lewat apa? Manusia. Kemudian lama-lama hukum ini menyandra bahwa syarat manusia lahir adalah dari seorang manusia. Lama sekali namanya anak sapi lahir juga lewat sapi betina. Lama sekali yang namanya pohon ya lahir atau tumbuh lewat biji atau lewat apa. Nah lama-lama kelamaan itu kalau tersandar terus darah ini manusia tanpa bapak itu mukhal. Terus manusia yang wis jadi tulang belulang itu jadi manusia meneh mukhal. Karena lama sekali yang namanya manusia hidup lahir dari hubungan perempuan dan lelaki kemudian menjadi anak. Dan itu bahaya sekali kalau lama-lama orang tersandra hukum ada. Nah, kue kelakuan ngono itu jadi koyo wong kafir. Iku misalnya koyo Asbin Wahid, sing dadi asbab dinuzule surat ya, sing jenenge Asbin Wahid. Jadi sing disebut pangeran apa? Awalam yarul insanu terus anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu Asbin Wahid itu gitu. Datang ke Rasulullah ke Muhammad kalau dia manggil yang Muhammad. Membawa tulang belulang sudah membiru terus dikremes di tangannya terus jadi debu. Terus disawur raine Muhammad. Ya Muhammad, apa kamu seperti ini berpendapat kalau ini nanti Allah bisa menghidupkan lagi ini sesuatu yang mau hal? Terus ditinggalin dia awalam ya satu terus anak kolak naum depan terus apa itu? Kul yuhi haladzi ansha'a awalamar. Jadi Allah ingin semua manusia itu pakai logika awal. Ansha'a awalamar pakai logika awal. Di mana awal manusia namanya Adam itu diciptakan dari tanah. Dan tanah itu sendiri diciptakan dari ketiak. Yang bisa membenarkan teori kebangkitan adalah teori ansya'a awalamar. Paham ya? Jadi Allah mengalahkan hujahnya tadi Asbin Wa'il adalah caranya apa? Kalau saja manusia ada materinya, setelah mati itu artinya kan ada materi. Meskipun tulang belulang sudah menjadi tanah, namanya ada apa? Materi. Allah itu punya kemampuan ansya'a awalamar, yaitu zaman gak ada saja Allah punya kemampuan mengadakan. Kenapa yang sudah ada menjadi tidak mampu? Harusnya kan lebih mampu. Nah, makanya itu yang dipakai jawab Allah qul yuhil ladzi ansya'a awalamar. Makanya kita harus ingat terus. Misalnya kayak ngidai bumi, anggapnya ngidai bapak mbokmu. Kok sadar Adam itu diciptakan dari tanah. Umpama kayak jadi Nabi Adam, iku roh tenan nak tanah itu iso mikir.
Mereka nggak ada bedanya dengan tanah. Periode awal Gus, misalnya kita jadi Nabi Adam kan tahu betul kalau itu bapak kamu, materi kamu. Tapi setelah lama beratus tahun orang menganggap tanah itu nggak berakar. Jika terus ingkar, jadi sopo tanah isomong. Terus kita kesulitan ketika mengartikan ayat ikhtiya tau'an awalnya. Terus langit bumi jawab kolata atena to'i. Coba kalau kamu jadi Nabi Adam, susahnya apa tanah bisa ngomong? Wong Adam pinter ngono ya baru kayak marot materinya dari tanah. Lagi pentingnya ingatnya terus nah Allah itu ansa'ala awal. Dan aku kan gebet kuwi iso ora ngarang. Senajan tuh pikir ya iso padha ora. Awale ra iso. Tapi ra usah gedeng sing ngajak mikir lho. Maksudku masalahnya kan dosen sensitif, senane gedeng wong. Kuarit kan apa. Coba mukjizatnya Quran itu di mana? Ketika aku maca terus kamu pikir. Wong pengiran jelas ngajak kita berpikir. Manusia kok nganggep aku ra iso, nangekno sangka kubur hanya karena wis rupa wa ya romim karena sudah kan. Mbok yo eling yo hal lagi ansa'ala awal. Wis sadar, wis ngaji Quran itu semakin musik susah. Rasa akeh ora iso. Sithik yo. Sing nambah iman. Wah, aku ngamuk tenan itu akhirat tak protes nek wong swarga disiap. Ora kok perkara apa-apa, ya kurang ajar tenan. Sopan maksudnya. Maksudnya lah sira ngaji. Sing durung ngaji ya gak apa-apa. Saatnya Quran, kamu sangat betul. Saatnya Quran, tiga Quran sudah menamakan dirinya hujjah. Hujjah itu logika yang mengalahkan. Ya jadi hujjah itu logika yang mengalahkan. Makanya Allah sering bangga nahnu ghalibun, kita pasti yang menang, yang mengalahkan. Kemudian Quran buat cekel kue jadi jimat. Ada duit waqiah tempat maten wong rokat. Itu Quran ono kasihate dhewe-dhewe. Wong nek dukun. Kok tak lawan sing kelakuan. Maksudnya sing jenis iki Gus mlebu swarga. Oh tak lawan. Sing jenis maksudnya mendukungkan Quran. Belum ngaji. Oh tak lawan yakin tak lawan. Juga aku nara tak lawan. Aku marah betul kan. Coba logika Quran itu semudah itu, segampang itu. Kita tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan Fir'aun, tidak menuhankan Namrud itu gampang. Ayatnya ya kalau wani jadi Tuhan, ya wani berstatus pelakos samawati wal ardh. Apa Fir'aun lahirnya di mana coba? Di bumi. Dulu mananya? Di buminya. Yesus lahirnya di mana? Bumi. Ya sudah, itu kan gampang. Sehingga semua ayat, itu rasa ayat kulhutok. Selama ini orang darani tauhid kan mau ayat kulhu. Masih ada ayat kulhu semuanya di kemampuan tauhid dan semuanya mengarah tauhid. Termasuk ayat wahwal ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya dong ya. Dong. Paham. Untuk mulai harus. Oh, jadi wali berarti. Wali fokus, wali murid, wali amri jelas orang pejabat. Wali nikah ya kamu sekipai. Mana mbak akan ngomong kadang kadang. Kalau wali asli nawa. Jadi kalau aku pengen sangat, kalau aku rindu ke pengiran sangat kangen ke pengiran. Kepengen uang bangga ke Quran. Caranya begini. Aku rabakat alim alam. Setidaknya tak ketemu Uripno misalnya kira paham bahasa Arab, logikanya mau Allah itu kena apa, kok nyifati dati kolako juga, syaratnya pengiran itu sedisong gawe bumi, sudah Yesus lagi di bumi, berarti pengirannya bumi mereka pengiran, ada istilah pengiran bisa di pengen kan pengirannya cilik kita Fir'aun ngomong, Fir'aun di bapak, di mbah, di ibu dan Fir'aun pengiran, di dia tambah sesuai kan iman. Kue barang nona, kue mati rasa wedi. Mergo mau. Zaman aku mani tidak siapa-siapa. Mani mak reso pola. Zaman ke mani apa iso pola. Jadi menu so pola, iso utang, iso bodoh. Malah pun orang pola itu ya seneng. Ya tahu aku droy pengiran. Saya mau pola yang pinter ini. Bodoh ini mau saya Indonesia. Nasib toko-toko besar sekali bodoh ini kan kaya. Kemudian ke lokal, malah nih rai soju sana toko berayan, mesti akeh toko, mas sekali bodoh nih. Nah, toko dunia, satu ya.
Bener sampai jadi tokoh, terus sekali bodoh itu pakai baturan. cuma api mau sekali api yo sandunya. Mana enak dari pejabat sekali api itu dirasa no satu. Misalnya Gus jadi presiden mutus no BPJS Indonesia ngerasa no. Tapi sekali semua lah ya Pak. Indonesia. Pokoknya dari tokoh, aku kan enggak bener sabrit. Salah ya. Salah benar. Benar lah, supaya benar. Jadi tak warai, kowe kudu iman tenan di Quran. Dia gawe para ulama dia sing darani Quran iku kabeh mukjiz manane wong. Jadi iku ra kudu surat-surat kaya kudu surat apa. Semua ayatnya. Carane piye? Carane tadi ketika kowe maca kholaqah kowe aja koyo monoton karena terus nyuwun sewu aku kuwatir utakmu bosen mergo sering ngono lafal. Kholaqah tak tobatno sing. Wis jujur ya. Barane ngamuk ya ngamuk tenan nanti ngamuk ya ngamuk tenan. Wong tak delok maca Quran utek ra wali-wali perkara itu. Diam-diam kowe aku yakin. Sing biasa maca Quran maca ayat ini ora langsung. Tapi nek ayat rada aneh, kok jangan nangis. Dari pengiran ayat itu jadi beda-beda juga. Lah itu carane ngono tak imanno ya. Ya masuk balik lah. Orang balik kok kodang. Sing kodang nang Qur'ane kok lama jelas ana ayatin bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ora ana Qur'an fi suduril muballighin ora. Sing ngono iku ora nyindir wae. Bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Utul ilmu itu ulama. Terus itu yo lama meneh. Iso iku ulama. Mesti ramal ya. Orang gue kan tadi jumlah beberapa soalnya balik sing lama, itu orang lama. Maksudnya orang balik alim jadi orang alim sing pidato. Tapi statusnya orang balik wah lama sing pidato. Orang balik kan memang statusnya yo beda. Kayak aku misalnya di toko wong alim sing duwe toko, tapi nek wong kedonya duwe toko encen bakal toko. Gak ada status liya. Beda. Wong ngono nek ora bedane. Soalnya aku wong alim, di toko jenenge wong alim sing duwe toko. Tapi nek ora alim di toko encen urip lah. Ana wong alim kok kersa pidato, Pak Mbak Mun jenenge wong alim sing kersa pidato. Nek kok to ya pancen balik. Cuma lumayan tau bodoh. Tapi sebenarnya alim ya dirubah statusnya wong ulama. Atau apa nih terus statusnya? Kawan ya. Ternyata Dewi bawah. Yang wibawa gitu berarti lumayan. Kalau tawarai. Jadi kan aku pengen iman tenang kalau iman itu loh iman. Nah ini saya ngomong dalam konteks sombong. Siapapun yang pakai Quran imannya akan kuat. Caranya berpikir tadi. Allah itu menolak pikirannya Asbin Wa'il yaitu tadi apa awalam ya Rabbi sana anna khalaqnahu min fatin fa idza huwa khasimun terus wa darabalana masalau wa nasiya qala may yuhyil idhama wa yaramil. Itu semua kitab asbabun nuzul. Bukan satu dua semuanya. Itu menceritakan kasuistiknya adalah Asbin Wa'il itu datang ke Rasulullah membawa tulang belulang sudah membiru. Terus diperkes fafat tahu apa? Fafat tahu kira-kira cara Jawa apa? Dikeremas terus jadi debu. Terus disawro Kanjeng Nabi, ya Muhammad, apa kamu mengira seperti ini Tuhan bisa? Pengirannya, utak pembunuh. Wong zaman rawono sama sekali, wae tanpa materi aku iso. Apa mana sekarang ada materi. Makanya Allah bangga karena aku sifati ansyaha. Allah marro. Jadi Allah lebih bangga kamu mengatakan bumi ini apa? Bumi adalah wujudat ba'da alam takun. Bumi ini diwujudkan setelah Anda ada. Jika nanti kalau ada bumi rusak, misalnya lapindo rusak, ekosistem rusak, kita masih gampang mengifati Allah mampu membuat seperti semula. Misalnya jadi buat tebangi, Allah bisa gawe bibit. Iwak buat tebangi, buat ilangi, Allah bisa gawe kandidate atau pengganti. Karena dari awal pancen ansyaha awal marah. Mulai kerasa kuat karena ekosistem rusak sebenarnya. Yo kiamat kersane pengiran, asal ekosistem rusak awal kepedadane yo gampang saja. Kayak sistem tubuh kita kan ada sistem metabolisme, kalau rusak ya ada diganti.
Artinya Allah punya kemampuan cara kan? Soalnya mati ya terjadi, tapi kan tetap Allah mampu. Mergo ansyaha awalamar. Saya kira kayak gini di kiamat, karena dunia rusak lo kiamat, rusak, zaman rusak lah, awal rusak lo kiamat yo. Rusak kok goblok. Jadi saya kira orang Islam percaya kiamat, dunia rusak terus zaman rusak lah, awal rusak lo kiamat yo. Kalau rusak mana kok raro? Dong lagi, wes iman. Coba tuh kalian ini, aku kayak gelas mas, gelasnya cek utang cek wapi. Hancur orangnya terserah aku sekali tak godang tak paru yo, terus saja. Lah tapi nak gelas itu tak barno, para analis, para pengamat, wes pulmu, wes kena panas, suwi, wes rupanya kok mului suaya pecah. Zaman ini asli lah, zaman rupanya pecah lah. Aku betul pecah yo, pecah. Mengenai dari pangeran kiamat tuh yo, karena aku dari pangeran. Jadi rasa ngenteni ekosistem. Wes dong iman, dong ya. Awas, sini wong. Bukan ngetang harga berat apa? Ya itu tahu ngaji benate. Lah toh kita kok ngono. Oh aku sing isin, ngono tak terang mau jelimet. Pak, daripada aku sing isin terang nopo. Jelimet kok KTP iki Allah. Wes ora usah tersinggung apa ya, Pak? KTP iki Allah. Jadi tauhid itu dimulai dari ansyaha Allah. Nah, ayat yang sama itu diulang-ulang sama Allah. Kadang diredakan Allah wallazi yabda'ul khalqa. Jadi yabda'ul khalqa, Allah itu zat yang memulai menciptakan. Karena itu yang kelihatan Tuhan lain tidak bisa. Lah ayat yabda'ul khalqa itu padha karo ayat ansyaha Allah. Wes dong. Awas, wis paham buri. Wes maju. Ya awas kok tempat. Berarti ayat wa wallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq ya wis mukjiz. Mergo dengan status Tuhan pencipta langit bumi, maka Yesus tidak masuk, Namrud tidak, dan semua selain Allah tidak masuk. Berarti ayat ini ya setingkat ayat qul huwallahu ahad, sama-sama menjadi tauhid. Ya dong ya. Alhamdulillah sepinter. Mau lagunya tak mulai, tapi bisa nonton. Mereka ngerevisi lagu ini kok elek. Betul-betul penyanyi. Aku ini perlu foto di Google. Jadi orang nyinggung. Jadi apa rebo wayang ngaji sebenarnya ora tak dibaleni pokoke ora revisi sing asli yo ngono tapi iki kira iki sing rebo kamu kan geliyor betul boleh kurang ajar betul ini lagu sufi jadi ini wae secara apa sufi kok orang delok penampilan atau sing didelok asih wae ini hadisnya wae utas pikir sing rusak iki jadi kula sering nangis tenan yakin sampean ora tersiksa lan kula ora seneng ditamu apa ngaji saya itu tiap ngaji minimal harus sendiri bebas. Ya paling lama. Bukan karena aku pengen nopo semedi kok. Saya itu kepengen wong koyo ulama dhisik ngerti nek Quran ku mukjiz. Lah carane ngerti kuwi kan yo angel. Nek aku ulama wis terus paham dhewe, Bos. Angel paham no wong. Ono sing tedunya, ono sing ngaji mu hiburan, ono sing ngaji timbang nganggur. Paham no wong sing muni ku piye. Kalau semana noto itu, iya, kalau nama itu gelem itu mati kaji nabi. Tapi pesan, itu matku cuma keluar rumah. Akhirnya pulau pikir paling banyak saya tawasul sama Abu Bakar Al-Bagilani itu dulunya Imam Harumen. Jadi bagus sama Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji sama Imam Jawa. Harumen itu ngajinya sama Abu Bakar apa? Itu dia punya karangan beliau Ijazul Quran itu pernah tak bawa ke Ka'bah. Termasuk kitab yang saya sinau di depan. Wah itu hebat kan. Daripada ke sinau dewi dadak nerkit, kita tak warai. Itu orangnya tuh saneh. Orangnya wajar. Banyak orang alim mesti murid orang alim. Orang alim itu tes tenang bro.
Bangun bener di murid Gus Narji Gus Pulau bener Bang Super bener di murid bangun dan Alawi sudah bener di karek aku. Ini studio. Lalu coba Imam Haromen siapa sih naruh alim Imam Haromen dia murid tuh. Sopo sing aran alim Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari, dia murid Zakaria Al-Asqalani. Dia murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia murid sing aran murid. Makanya sing ujinya iki ya aku. Tapi mau ngaji kudu ikhlas. Dia murid alim berarti alim mau alim kudu mau alim. Jadi ikhlas aja rasa karep macam-macam. Mari kecewa. Soal keterangan dan beda tua gampang loh. Nah ya itu Dawe Abu Bakar Al-Baghlani. Semua ayat Quran itu mukjizat atau Quran ya seperti mukjiz. Nah mukjiz itu apa? Ajazal khalqa anil ityan bimisli. Memang semua makhluk udah bisa anil ityan. Nah terutama min haisul aqlu wal hujjah kata beliau. Bukan masalah susunannya, tapi al aqlu wal hujjah. Ya tentu susunannya itu luar biasa. Tapi itu nomor 2. Nomor 1 adalah min haisul aqlu wal hujjah. Nah sekarang orang itu yang balaghah itu hanya memahami secara not atau fasilah. Akhirnya dal kabeh. Padahal itu nyuwun sewu aslinya keliru. Sing ngomong iku rapati apal Quran lho. Aki-aki Quran itu tetap note ra padha, cuma karena konstruksi akal itu cukup, maka enggak apa-apa. Ya ora padha. Misale iku kan tepaan kudu coba misale sing terkenal ya. Wadhariyati darwa yang akhirnya wabu kan. Falhamilati mikro wis akhirnya apa? Roh. Ayo, wadduha wal laili idza saja akhirnya ji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Allah. Ayo. Aku anak-anak ora apa Quran do kecangkeman. Ayo contoh apa ya yang terkenal. Sebenarnya jarang yang artinya tidak semuanya itu sesuai apa? Fasilah. Tapi karena kekuatan akal orang itu lupa terus dengan konstruksi itu. Saya ulang lagi tentu urutannya sudah mujizat karuan min haisul najmu mujizat, tapi yang karuan mujizat adalah min haisul akal. Karena Quran jelas ngendikan qul falillahil hujjatul baligh. Jadi yang konstruksi paling penting adalah adu logika, adu argumen. Kayak tadi misalnya syaratnya pangeran gawe langit bumi. Apa sing mbok arani pangeran gawe langit bumi? Makanya Allah nak gojlok Firaun, gojlok Namrud tuh ning Quran sederhana. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Apa agak pangeran piye? Saraku ya gawe langit. Bahkan wala khalqa anfusihim, bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ayo jajal muni bisa gawe jenggote. Iso. Toh hadir rai ngene iki iso gawe rai ngene. Iso gawe lesane ahli pidato. Ora iso. Lahir yo beli ngerti-ngerti mubalek ya. Oke beli ora maksiat dolanan kok mume cilik. Dia malah pengiran anggota jelekku gampang. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Barang pengiran di bukti ini. Sarapku ya ora gawe langit bumi. Kayak aku misalnya godhok barane alim biasa sarapku ora tau maca majmu. Kecuali majmu sarif. Makane cara basa pengalim kan. Sarapku nak pidato ya omong tok ora tau mulang kitab. Kan ketara. Kemudian arufak diwaca nasab min. Malah antara wong alim kan konangan, iki malah dadi min. Kalau cara kecelakane wong alim piye kafir kok kupron. Iku piye masjid itu. Tapi aku ora melok cangkem. Cara antara wong alim kan ngerti. Antara wong alim itu tetep ngerti, Mas. Maksud di sembunyiano. Misalnya orang mau Quran kok ngene wis ketara iso ngaji. Fala yazunga qauluhum minana alam wis ketara iso ngaji. Ya harus wakaf. Fala yazunga qauluhum itu harus wakaf. Jangan menyusahkan kamu apa kata orang-orang kafir. Yaitu komentari kamu tidak rasul. Wakaf itu. Kenapa kamu tidak perlu susah kata Allah inna na'lamu. Wis Muhammad itu tenang saya tahu apa yang ada di hati. Jadi nanak lamu itu orang makalu kaule kauluhum. Tambah kocok langsung kesane nanak lamu itu makalu kaule. Berarti ini jangan susah oleh perkataan mereka. Perkataan mereka adalah innana lamu itu bahaya betul ya. Mau bahaya sekali. Itu wakof kopi gitu. Wakof elek, terus mau elek. Itu waktu gale orang wakof inna wa la istaqi wakof itu bahaya. Berarti Allah tidak punya rasa malu.
Jadi antar wong alim mesti mulane hati-hati. Terutama sing pidato-pidato paham. Mulane bener kulaan wis bener. Maksudnya orang yang biasa. Orang-orang kulaan. Boleh perbandingan aja. Ya jadi untuk wakaf ini tetap sedilah wakaf pala yang sungguh kauluhum kudu wakaf karena kauluhum itu adalah lastamur salah kamu Muhammad tidak rasul kita kenapa kamu gak perlu susah Muhammad Allah ngadani inna na'lamu aku ngerti mat tenang aja tapi nak bawa langsung ke sana inna na'lamu omongannya mereka jadi nak terus itu jangan susah oleh perkataan mereka yang berupa inna na'lamu itu kan fasad secara makna apa? Fasad paham ya? Nah kecuali, tapi nak ngomong yasinan yang penting cepet ya lah ya nak goblok ngaku, coba terus muni rapopo masalahnya itu nanti repot, nanti kalau sungguh nanti kritik, itu rasa tersinggung kalau cawe itu ini kabel itu niat, ben Quran itu mukjiz loh kalau kadang semua ayat-ayat itu sewong kita orang benar tadi wawal tadi khalaqas samawati wal arda bil satu ta'aluk ini apa ta'aluk Allah menciptakan langit bumi dengan tujuan hak itu juga benar karena tujuannya dipakai sarana ibadah. Berita bahwa Allah menciptakan langit bumi adalah berita yang hak memang hanya Allah yang menciptakan langit bumi. Jika dari Imam cerita tak delok ternyata pikiranku kode Imam Syafi'i. Jadi aku rosek, mergonya waras mau roh. Ternyata memang bil hak itu potensi sifatnya tentang kolakor dan berita tentang kolakor. Paham ya? Jadi umpama-umpama maca Quran kaya Imam Haromen ku kabeh berstatus mukjiz. Paham ya? Makanya sejarah Quran dia al-mukjiz di aqalli suratin min. Bahkan surat paling pendek pun apa? Mukjiz. Ya coba misalnya kita ketemu Fir'aun ngaku pangeran. Terus bikin definisi. Lalu definisi Tuhan gimana? Penguasa. Penguasa apa? Penguasa langit dan bumi. Kowe saiki kowe wani gak nyemplung ning gone magma. Yoga belum mati, pangeran Juwedi. Berarti kan magma yang menguasai Fir'aun, bukan Fir'aun yang menguasai magma. Tidak pangeran tenan, Allah kan kun adem. Kok ini orang adem, ngilang lah, bos hilang. Selesai kan? Yang mulai kabeh ayat Quran itu per ayat itu nopo mukjiz. Jeleng-jeleng nopo mukjiz. Dan sedikit gua pernah ngomong itu macamnya japrak. Maksud lo ngeten, oke, tidak ada orang sempurna juga. Tapi jangan menafikan orang yang berusaha mengenalkan mukjizatnya Al-Quran. Berarti sampai kita berdua neng pepatah kok anasu ada rumah jadi manusia musuh barang sing ora hampir apa terus anti cuma gue anti politik apa pokoknya ramo sing gila. Tapi gue rasa anti nak ngomong ulama sing politik PP itu sing jogo aspirasi Islam. Gue rasa mengirikan ya tuh anti sing wiridan sing mati dungane sing wiridan. Kayak kalau ora cocok pidato gue hormat to enggak. Piye sing gue rame Islam. Orang bawa kakek kota Islam, bawa si Ari Islam, si anak kota cuma aku. Iku ada nerjemah. Aku nak nerjemah rame Islam, ditambah yo. Itu rame. Gawe rame Islam, sing hasudnya. Hasud. Itu gak rame. Ya lagi pokoknya dawe siapa tadi ya aku kan bakal al-Baghdadi itu Quran itu mukjiz dan itu cukup apal lu surah per ayat. Nanti ketemu ayat lagi kolako ya kalau suwon siapapun yang ketemu ayat lagi kolako dan itu diulang-ulang maka akan menghujam di hati kita itu memang sifatun farikotun benal ilahil haq wa benal ilah sing ghairil haq. Jadi anggapnya lafaz kolako itu satu sandi, satu kata pemisah. Iki lho pengiran, dia ku kolako. Ikro bismillahirrahmanirrahim tadi. Lah nek liane pengiran ora kolako. Nek kolako berarti ora pengiran. Jelas kan? Bon lawat Quran terus nih. Jadi pinter kok. Wat Quran ini ngasiro, tong ini ngasiro bisa. Wat Quran ini ngasiro. Sekolah nalikane dawuh sapa Ibrahim. Ya bi mari bapak Ibrahim.
paman Ibrahim bapak mungkin kalau terang azar rupanya azar. Dua kata azar lakop budi lakope adi. Wasmuhu utawi asmane azar taruh. Kalau semua taruh, semua taruh. Ada roh bang, kalau semua taruh, mosong. Kata guru mau semua taruh. Taruh, kalau semua taruh. Nah taruh ya taruh Jawa itu. Nanti kita pulau itu taruh kalian taruh. Kurang gak ada kitab nasab nanti Nabi Adam. Kenapa nyilat? Tapi kalau nasab nanti bang, itu merah orang arahnya. Pokoknya sih ngapal nasab biasanya habis. Kan dan Bambai kan membanggakan. Aku ada rapal dorong. Menisen itu terakhir bahkan di mana? Bosolah borat ya. Nanti kayak habis ulama kan bener terus mas. Jadi kan nggak masalah apal nanti. Aja sih, ayo bapakmu ke sholat. Oh, bam. Udah tak kok nong. Iya toh. Jadi orang tinggal mau nggak? Coba orang itu gue sama tong gue coba. Sungguh nih. Nyorok. Jadi udah nyorok kan? Saya usah serau. Rasa nilai ya. Taruh ya. Semua uang taruh atau taruh. Atat tafidu asnaman ali. Atat tafidu noto ngalap panjenengan asnaman di biro-biro lo balap alihatan yang sesembah. Tak butuh hati. Ketika jumpa panjenengan yang asnam. Kutai jawab atat tafidu itu istifham atau bikin istifham kan gue melehno. Maksudnya melehno. Mosok berholo sing kekuatu kok jenengan sem. Lah kata mosok itu jadi istifham apa tahu? Tahu. Ini satu dari sun aro ngerti insun kain jenengan atau kain siro wako makalan kaum siro tak tinggali fiftifo dia sebab ngalap apa asnam jadi pangeran dia mesti ngalap ittikhadil asnam ali kata maknanya kudu apa jadi lucu model basuber maksudnya apa ittikhadia ittikhadil asnami alihatan dengan menganggap apa berhala sebagai apa Tuhan. Saya melihat engkau itu fidola, untuk melihat kamu itu fidola dan dalam kesesatan adil haki saya barang hak mungkin yang kamu banget jelas bayinin saya banget jelas. Terus tentang azar kalau terang sedikit. Jadi begini ini supaya ada kontroversi. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah dan punya guru kayak Mun, kayak Bapak, kayak guru-guru kita semua itu semuanya pakai hibah dan berjanji. Kok tenang, ini sesuatu yang ringan, tidak seberat tadi. Kalau lagi ya kita ini semua kan pakai hibah dan apa berjanji dan itu kita terbaik dalam agama. Kalau lagi itu kita terbaik. Maksudnya terbaik itu sepuh. Bahkan Habib Ali yang punya Simtud Duror pun mengakui kalau awalnya terinspirasi dalam Simtud Duror itu terinspirasi kita tahu hibah. Makanya kita harus pakai dua-duanya. Tengkang beriki tengkodok pulau ya pakai hibah, ya pakai Simtud Duror. Nah meskipun beberapa bed ya kita pakai karena itu karangan Habib barokah sekali. Tapi jangan membuang apa hibah, karena dulu Habib Ali ya pakai apa. Nah dengerin. Terus kualitas sebuah karangan besar itu kualitas itu memang di tukarannya. Jadi karangan punya kudono tukaran, agak merubah, dapat kualitas. Sebab itu saya berkali-kali bilang tafsir Jalalain itu nafsir di Quran sering bilang roddun di qaulihim, roddun di qaulihim. Bahkan Allah piyambak sering mengerat atau menolak statement yang dikeluarkan orang. Karena sebuah karangan itu ada kompetisi. Coba yang saiki karangan Cina harus profesi. Ada yang dokter kemudian ngarang. Jadi tidak ada masalah. Kamu memaksa ngarang. Makanya itu namanya apa? Cina. Gejarannya alim ngarang. Itu jenisnya apa? Cina. Tapi kalau dulu enggak. Ulama dulu itu orang yang rescau atau resah terhadap keadaan. Terus ngarang sebagai solusi. Makanya semua karangan itu roddun. Nah. Hibah itu dikarang sudah agak air-air ngomong aneh. Dulu Nyun Sewu belum ada Wahabi, belum ada Salafi, tapi ngomong aneh ke sakit. Jadi aku berpikiran nak babai Nabi itu tidak Islam. Paham ya? Akhirnya dikarang oleh berjanji oleh hibah. Carangannya ngarang sangat indah. Mulai babak tufaku wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutin terus wasumi afi subihin Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarallaha ta'ala wa terus terakhir dikarang. Kenapa nasab-nasab ini kalian? Salah lagi. Kenapa nasab-nasab ini kalian?
wa kaifala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Nabi itu ibarat mutiara yang bersih yang indah. Masa mutiara yang bersih dan indah kemudian lewat rahim-rahim atau wadah-wadah yang berlepotan dosa. Kira-kira dianggap wong goblok gak ada kok mutiara ning tengah barang sing kotor. Kalau Nabi itu mutiara pasti lewatan di tempat-tempat yang bersih. Nah itu terus paham. Lah zaman itu sama sing berpikir negatif, terus dikarang itu. Wa kaifala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Maka terus nasabun nasabul ula jumlah qallatat hanujumal jazaa. Jadi ini nasab yang ibarat untaian ya karena Nabi kalau bersih pasti lewat nasab-nasab yang bersih. Diba ngerjaksikan yang maknanya sama, yaitu nenggone kalimat walam yazalillahu ta'ala yunaqiruni minal aslabit tahirati ilal arhamis zakiyah, dan Allah selalu memindahkan saya dari aslab yang suci ilal arhamis zakiyah ke rahim yang suci hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifatin qad. Paham ya? Itu guru-guru kita pakai dia sudah kita pakai. Soal sing bid'ah siji mungkin rafa. Utawa sing maca kuwe terus gak menarik. Loh saya ngaji ini di Jogja, banyak orang yang dulu mengharamkan tiba. Setelah ngaji saya, haramin yang diwong sejarah biasa. Karena yang baca saya dan paham. Ya akhirnya ngaji. Bahkan orang bagus saya ini ngaji tiba, yang dulu saya haramkan. Nah, ini pertobatan ya, ada tobat dulu udah tahu aja. Atau dulu yang baca yang keliru sehingga saya cara ngamati ya keliru kan. Tak pikir itu jimat. Tiba pokoknya gue rakyat jimat ya terus. Lara paham terus. Wah mantra kan? Gue sih ngaku ya usah. Tapi ya lumayan di Bang Ramoco. Diba itu di kanan sudah ada proses perdebatan, yaitu wis ana sing ngundung Nabi ku babae ora Islam. Terus dikonfirmasi wa kaifala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasalamun. Kowe kok darani babae Nabi kafir iki. Wong iku diliwati mutiara yang suci. Mosok mutiara lewat tempat yang berlepotan. Wes ya jelas ya. Wes paham? Nah, kemudian ada masalah secara tarikh. Ibrahim di bapak Azhar. Pilihannya apa? Satu, Azhar itu enggak bapak kandung, tapi paman cuma diistilahkan bapak. Tapi itu resiko secara lughah. Karena umumnya bapak itu taruhan awal adalah bapak kandung. Maka dijawab oleh ulama-ulama, ketika masih ada An-Nurul Muhammadi, bapaknya Ibrahim itu tidak kafir. Setelah Nur Muhammadi ini pindah ke Nabi Ibrahim, itu baru terjadi kafirnya Azhar. Paham ya? Paham ya? Jadi kamane, karena kalau pas masih ada Nur Muhammadi, aman. Setelah Nur Muhammadi ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar ini kan kosong tanpa Nur Muhammadi. Nah, itu baru menjadi kafir. Tapi tetap ulama-ulama berkeyakinan tadi cara berpikir yang diliwati Nurul Muhammadi tentu semuanya minal aslabit thahirah ilal arhamis zakiyah. Dong ya. Jadi mulai ngaji. Mulai kadang-kadang kiai itu harus maca tiba berjanji. Kalau sering maca, santai-santai kalau sering tak terang. Termasuk gue ini mau nganggur. Maksudnya bener. Nah, kenapa dulu kubu sebelah darah di kubit adi kita maca niku mantra lho. Saking gak pahamnya mereka, nak wong NU berkundangan nyanyi pun Maula ya, itu aku pernah digosok. Pak Bak itu doa mau makan. Bagi orang yang nggak tahu itu macam dikira. Lah, saya mau coba nggak jadi orang roh. Misalnya kayak nolak si guri-guri akhir mau layak soleh pak Yaman. Rumpai pak. Jadi belok berlan di kulit kita yang pernah enggak. Orang yang mau layak soleh pak Yaman. Oh ada. Terus aku belok sopo. Ayo nyata tau lah yang ngomong lagi. Ayo jawab. Nyata. Angger MC ini mulai asal pikiran sendiri. Apa nih tak? Sing takok ibu sebelah bapak itu doa makan. Apa yang menurut aku? Nah, diba itu nasib pengen itu mas. Diba itu nasib pengen. Barang lo tang Jogja nerang itu terus banyak yang minta ngaji saya tiba. Padahal kubu sebelah.
Sebelah sana, sebelah sini. Sebelah kok panen. Karena dia indah, ternyata itu bagus. Apalagi saat di situ kan ada nyifatin Nabi kan. Wa yahli wisata wa yarfa'u taubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Nabi itu menjahit bajunya sendiri, kadang yang nyapu sendiri. Mulane kula nganti sakniki biasa nyapu jambak. Saya nganti saiki biasa masak anak kula jambak game dan biasa. Karena Nabi wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah selalu ngkhidmati keluarga. Takono bapak dan saya sampai sekarang biasa. Anak-anak saya ini tak ngerti kalau malam biasa orang mentang-mentang gue satu ngomong kiai amatir. Kiai kebutan. Suwira mulya wes tak tersinggung aku tanggung jawab. Angel teman-teman. Ngono nak sepuh pantes apa? Kowe iki ora-ora brewok. Ora kamu nih bahasa sing brewok. Orangnya omblo ya mari dosa rasa wong ya. Nah ning ngarepe gak rasane. Lah nek dene ra iso nuntut aku nuntut luwe akeh. Sale doa tak baca karo ikhlas akeh. Ora apa-apane. Coba salahnya dibagi di mana? Dari awal misalnya nerangkan wakilan, misalnya lagi dari Nabi, beliau lahir ketika di kandungan segini, bapaknya ketika terus waktu Nabil Abdul gini, bapaknya itu kabudut ketika dikan, terus lahirnya gini, walama tamam Ali Saroni alama Suril Akwali Maria, itu kan detail sekali. Ketika hamil 2 bulan menurut tahun paling keren. Ala arjat apa wala mata marhamdi sasyarone ala masyhuril aqwalil marbiyah. Itu kan mau kocok sejarah. Ketika Nabi umur 2 bulan dalam kandungan bapak tufiya bil Madinah di Abu. Bapaknya meninggal. Kenapa Kak kemudian di Madinah? Wa kana qadis tazamna wa dari adi min qaifatin karena denguk keluarga ibunya. Sejarahnya haram ning ndi kan? Padahal orang-orang kubu sebelah kan ya baca tareh. Cuma bahasa Indonesia kan. Akhirnya itu gak haram. Saya wis bahasa Arab. Haram karena ngiranya. Ya adalah ngasih moco gayane yo gaya. Podo kan. Waktu kamu kon bela sapa? Ayo aku pokon bela sapa. Mulai marah ini moco model mantra itu. Nah tapi masalahnya moco apa? Terus kami ini misalnya wasami ida waterti Muhammad dan namakan Muhammad maknanya orang yang terpuji. Kenapa demikian? Karena banyak perilakunya atau semuanya perilakunya terpuji. Kalau diandalkan satu matruba karena semua perilaku Nabi terpuji maka namakan Muhammad. Terus haram itu nih. Ketika ditulis Muhammad Haikal Al-Insan Al-Kamil diterjemah bahasa Indonesia itu udah haram. Tapi kenapa teks rujukan Muhammad Haikal yang bahasa Arab menjadi haram? Hanya karena bahasa Arab. Akhirnya naga nego ya. Apa? Salah sing dia. Yang jelas kita semua ikut salah. Orang mulai yang sana, ya orang mulai yang sini. Lalu gua kepengen meskipun berapa kadarnya gua sering marah ini. Awak jadi kadang kepengen pasangan mau terlibat. Tuan ini terus pasangan nanti anak bujur. Malah dosa. Lu tenang, aku lo sebagai pasangan mau terlibat. Mesti sing pasangan wae. Kulo termasuk kiai menarik, kiai keramat. Tapi kan kulo ora nak dosa. Terus gua alasan. Kiai Mansur tinggal bujurnya kiai Habib. Pemenang unik. Bojone orang gue sing dibuka kowe tau. Wah, tak ajise. Malah dosa tau. Lho kalau biasa lho kalau ngaji pasaran di Jogja tak takok itu sih. Lho kok ngaos wong jenengan kiai kok pas enak ngaji. Boleh nak pas tanggal 22 poso enak ngaji. Wae bodoh ini ngomong panas. Rumah aku boleh ilmu. Dari bayi bodoh ngaji kok neng omah yo. Anak jalur lambi bojo yo. Enak ngaji. Apa gelem ae jajal pasanan iki tapi itu sapa akeh. Oh banyak tuh.
Niatnya itu dirapati bener tajam. Kan nanti ngaji dari pikiran aku ini. Ngaji kafe. Lah yo kok dibabok haram no iku piye? Lah itu mati-mati ya. Karena kitab ini dikarang sudah bentuk perlawanan terhadap paham itu. Makanya terus mati-matian oleh karang dibab apa? Berjanji. Nasabun kana Ali bin Samsid bukan ronwan kepala kamu tuh. Terus kuwabe dibab mana ke kuwabe begitu mergo temane wis tukaran. Sampai Said berjanji muni apa? Wasumi afi sudin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Apa kok nanya Abdul Muthalib nanya Kusir babai itu tau krungu anak putune maca tasbih nggone. Mulane wong Quraisy ngenteni lahire Nabi mergo krungu. Wong Quraisy agak ora Nabi, wong jahiliyah. Tapi babai Nabi wis krungu nek ana sing maca tasbih. Mulane Abdul Muthalib wis rapati ketika Bani Abi Samsin do kerja ning Syria, iku Abdul Muthalib ra kerja mergo ngenteni Nabi. Hasim mau meneh. Muhammad apa meneh Abdul suwe parah. Sing Bani Abi Samsin akhire suga-suga, sak akhire dadi Bani Umayyah. Sing Bani Hasyim ra iso suga, Mas, mergo krungu takok gawe Kanjeng Dosen. Kaya opo yo nak wahyu gak iso, wong urung lahir kok wis do buku. Iku jadi wasumia bisul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Kocok pernah tahu. Lah wong cerita nasab kan tunggale mendingan wah, misale Mbak bin Nur Salim bin Nur Sam bin sapa. Wong ngomong nasab kok haram, misale Afif bin Qusay harame ning ndi lho. Bapak itu Abu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Kok jarane haram wong cerita nasab kok. Iku tunggale bukan Maharani, anak Megawati, anak Soekarno. Harame ning ndi? Harame mergo bahasa Arab mau. Diwaca apa ya? Mbok aku nama-nama. Terus harame ku dhisik ijazah. Coba, mana buku pidato ya? Ikan main mulut itu apa? Ya sudah sangoni kok. Wes hasil lepas. Melawan sebelah. Lah kitab itu dari kualitas mutu, itu nak ono rodune apa? Malahnya kena maca Yasin tak terus inna kalaminal rodun di qaulihi lasta mursala. Jadi kabeh kitab itu dikarang ono unsur rodun, dadi ono kompetisi. Jadi banyak tulisan itu ditulis sinaan. Jadi biasanya tekanannya kurang kenapa? Sinaan. Kendaraan pintar usaha, dokter, itu beda dengan dulu mas. Misalnya Imam Ghazali ngerti orang belajar agama sudah kusalah, sudah malas-malasan, terus dia ngarang Ihya Ulumuddin, murid-murid aku belajar lagi, kami mantel lebih paham sebelah. Sekarang aswa ikut mufrikoh. Jadi us sewangar loh. Jadi us sekarang ini us terang-terangan tukaran loh. Kita jadi aswa itu mana nih beda. Mufrikoh ngobong. Terus era modern misalnya kitab bahasa yang ada Habib Ali itu karangan Yusuf Anaban itu apa? Hujjatullah alal alamin. Karena sudah orang nggak memahami hujjah. Sekarang hujjatullah alal alamin. Jadi itu soal tukaran, apa? Kayak orang Indonesia ngarang ngelut kan orang mangkel. Wong Arab itu menyak wong Jawa ya Jawa tak boleh kaya wong Jawa pakanane. Wong ki Jawa alim mangkel ngarang kitab iki ra ulo welut. Akhirnya ngarang kitab jadi albel to. Warang dikarang dhisik iku kamuse gak warna Mas gak full color. Tetep gambare welut koyo. Masalah kan? Ya, tapi tetap mutu, mereka ada perlawanan apa? Jadi apa-apa itu nak ada perlawanan gue apa? Kitab di bab berjanji itu ngalami seperti itu. Makanya di awalnya setaris babak Tufafu dua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wa ismuhu Saibatul Hamdi Khumidat Khisalul Saniyah. Mulane ning gone Mekah nek haji ning Wahab ning dia disunatkan masuk mimbabi Bani Saibah. Mergo Saibah nama lain dari Abdul Muthalib. Kenapa yang diabadikan Abdul Muthalib? Karena penemu sungai Zam-Zam. Jadi Zam-Zam riyen ilang. Ya penemunya kan kawan Hajar. Bareng ilang sing dipeni sumberan sing kependem Abdul Muthalib. Mulane digo contoh alfiah apa? Wa man hafara bi rozam zama wa yundabul maudu mandubu bil ladista'ar. Kabiri zam-zamin yali waman hafar.
Jadi agar wong kok muni waman hafara bi Zamzam artine sapa? Abdul Muthalib. Lha iku semua perilakunya untungno wong Quraisy. Mergo wong Quraisy ora kekeringan mergo ditemukan air Zamzam lagi. Lane disebut waman hafara bi Zamzam wong sing ngedhut meneh sungai. Terus dia badekno dene Saibatul Hamdi wong sing wis sepuh, Saibatu sepuh. Hamdi ku perilakunya terpuji. Jajal tulis bahasa Indonesia terus kahar. Paham ya? Jajal tulis bahasa Indonesia terus kasih haram no buku sebelah mergo koyo sejarah. Barang ditulis bahasa Arab sing maca munik. Wasmu Saibatul Hamdi radhiyallahu anhu. Nada-nada ngono kan sudah berjimat. Ya dong, ya. Alhamdulillah. Wes itu ya. Berarti dibak haram to. Semua orang haram. Orang nganggo nada. Aku kalau waca mau rumah yang kumpul paham ora kok itu ngono. Kalau waca tentang tafsir Nawawi masing laku gampang. Tidak supaya takbir. Yang tentang tadi itu apa? Tentang bapaknya Nabi siapa? Ibrahim. Kalau waca ini tentang tafsir Munir itu di ayat itu. Kalau di kitab saya halaman 246 juz 1. Mungkin kalau kitabnya beda halamannya, yang penting di ayat itu apa? Di ayat itu. Kalau waca Bismillahirrahmanirrahim wa qala Ibrahim li abi Azar. Terus wa'lam anna jami'an nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahharun min ibadatil asnam. Mada manurul Muhammadiyyu fi aslabihim. Jadi bapaknya Nabi itu selalu terbebas dari kekafiran selagi masih membawa nur Muhammad. Jadi Azhar pun ketika bawa nur Muhammad ya tidak terlibat kekafiran sama sekali. Paham ya? Ketika masih bawa, belum pindah ke siapa? Ibrahim. Terus amma ba'dan tiqalihi minhum fatajuzu alaihim ibadatul asnam wa ghairiya min sa'iri anwa'il kufri. Kalau terpaksa ada, itu berarti ba'dan tiqalin nuril Muhammad. Jelas ya?